Kalian saya recording ya. Oke, udah saya recording teman-teman. Oke, nanti kalau kurang jelas mohon diinfokan atau misalkan katakanlah slide-nya tidak nampak atau suara saya nge-lag atau hilang, nanti diinfokan saja. Oke, teman-teman, saya hari ini akan menyampaikan materi mengenai agregasi ya. Ini sebagai bahan untuk UTS nanti, yaitu dari asosiasi sampai agregasi ini terakhir. Minggu yang lalu kan saya share materi mengenai UML ya. UML nanti akan saya review juga. Oke, saya lanjut dulu. Oke, agregasi itu apa sebenarnya? Kalau di contoh yang lalu, saya kasih sampel misalkan penggunaan antara kelas dosen dan mahasiswa, itu adalah contoh menggunakan asosiasi. Nah, kalau agregasi ini adalah ini hubungan antara dua kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain. Nah, namun kedua kelas ini bisa berdiri sendiri. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat, teman-teman tahu kan ada jurusan ya, jurusan kita di atau prodi ya. Kemudian ada katakanlah mahasiswa. Jurusan ini teman-teman berada di jurusan apa? Itu ada di jurusan teknik telekomunikasi. Nah, teknik telekomunikasi ini itu kan punya nanti list mahasiswanya siapa aja yang mengambil jurusan telekomunikasi. Meskipun kita di Akademi Telkom ini baru satu prodi teknik telekomunikasi, jadi mungkin kelasnya aja yang dipecah karena dalam kelas itu nggak boleh satu kelas itu katakanlah 100 mahasiswa, nggak boleh. Jadi ada aturan diktinya. Jadi paling banyak katakanlah mahasiswa satu kelas 30 supaya proporsinya pembelajarannya nyampe gitu ya. Mungkin ada kelas. Nah, teman-teman tel misalkan 1801, 1802 dan selanjutnya. Nah, agregasi ini sering disebut dengan relasi part-of atau bagian ya, atau relasi Woolford gitu ya. Simbol yang digunakan adalah holodiamond. Nah, contoh implementasi ini nanti kelas yang satu itu ini kan merupakan bagian dari kelas yang lain. Tetapi si kelas tersebut bisa berdiri sendiri-sendiri sebenarnya. Oke, nanti pada driver class, apa itu driver class? Minggu yang lalu mungkin 2 minggu yang lalu ya, karena minggu yang lalu saya ngasih materi melalui rekaman video saya itu menggunakan Unified Modeling Language. Sebelumnya saya udah ngasih contoh demo program kayak kalau nggak salah menggunakan kelas dosen dan mahasiswa itu adalah contoh asosiasi. Nah, itu bisa disebut driver class atau bisa disebut dengan main class. Jadi pada driver class ini akan terdapat objek referensi tiap kelas dan pengiriman objek. Nanti kita akan lihat lagi. Contoh implementasinya hampir mendekati dengan asosiasi. Nah, contohnya gini. Misalkan ada case study ya, teman-teman. Case study-nya adalah kita akan buat hubungan agregasi antara jurusan atau prodi. Jadi kalau teman-teman ada yang menyebut jurusan dengan prodi itu biasanya itu juga. Misalkan jurusannya apa sih kuliah? Teknik telekomunikasi. Prodi atau program studinya apa? Teknik telekomunikasi gitu. Mungkin kalau berbicara fakultas berbeda. Fakultas itu di atasnya nanti. Kemudian ini yang akan berelasi agregasi dengan mahasiswanya. Nah, jurusan ini akan menyimpan nilai dari mahasiswa. Misalkan nanti jurusan ini siapa sih mahasiswanya gitu. Misalkan contoh berikutnya adalah indikatornya atau patokannya. Satu jurusan hanya bisa ditempati maksimum 10 mahasiswa. 10 mahasiswa. Ya, jadi kalau misalkan ini contoh saja sebenarnya. Mungkin di dalam implementasinya kan satu jurusan bisa ditempati oleh teman-teman kan 30 mahasiswa gitu ya. Ini contoh saja. Nanti kita bisa dirubah proses bisnisnya. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini adalah lihat ini adalah contoh dari kelas diagram. Minggu yang kemarin eh, saya apa tuh sampaikan melalui di UML ya. Contoh kemarin saya buatkan UML mengenai kelas diagram dan use case diagram dan kelas diagram. Ini contoh kelas diagram jurusan. Teman-teman bisa dilihat di sini jurusan itu punya apa sih atributnya? Ada kode, tipe datanya string, nama string, daftar mahasiswa ini ada simbol apa nih? Simbol untuk array ya.
Berarti tipe datanya mahasiswa. Berarti nanti akan mengandung ke kelas mahasiswa. Jumlah mahasiswa in, kemudian di sini adalah metodenya ya, kemarin metode atau operation. Nah, jurusan, ini adalah parameternya. Nanti ini untuk apa tuh namanya, kemarin saya bilang itu instant variable ya. Kode, string, in, nama, string dia. Get kode itu apa berarti? Ini adalah metode function ya. Kalau ada get method itu. Kalau misalkan untuk memudahkannya ya. Kemudian di kelas mahasiswa ini dia ada atribut name, tipe datanya string, kemudian namanya string ya. Nah, ini nanti metodenya di sini ada set name, kemudian set nama, get name, get nama itu. Nah, ini yang disebut dengan contoh tadi apa? Simbolnya adalah hollow diamond. Hollow diamond itu apa? Ini seperti ini. Ini ya. Jadi bisa dibacanya ini. Satu jurusan bisa memiliki lebih dari satu mahasiswa. Misalkan teman-teman di satu prodi teknik telekomunikasi saja nih, satu teman-teman nih di kelas yang saya ini ada 34 mahasiswa. Belum lagi di kelas yang lain. Katakanlah ada 3 kelas, berarti katakanlah ada 90 atau 100-an mahasiswa gitu ya. Nah, ini adalah relasinya. Ini terdapat kelas yang menjadi atribut ya, lihat data mahasiswa dia berelasi dengan data mahasiswa ini. Daftar mahasiswa ini nama variabelnya berelasi dengan kelas mahasiswa ya. Ini adalah tipe array of object ya. Ini lihat teman-teman ada simbol ini. Karena hubungannya 1 sampai n ini adalah kardinalitas. Istilah yang lainnya adalah kardinalitas atau di dalam UML kemarin saya jelaskan namanya multiplicity juga, silahkan. Kardinalitas itu adalah menunjukkan derajat relasinya. Misalkan 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1 gitu ya. Oke, bagaimana cara buat kode programnya? Nah, cara buat kode programnya supaya kita bisa lebih mudah dan mengimplementasikannya nanti di Java, gimana cara buatnya? Ini adalah kita bikin kelas namanya kelas mahasiswa, berarti di Java-nya adalah ini adalah kelas mahasiswa.java. Kemudian kita pakai sesuai dengan yang ada di UML tadi. Di UML tadi kan ada apa tuh? Ada name, ada nama ya. Lihat, perhatikan sini nih. Ada name, ada nama. Berarti implementasinya akan sama. Private string name. S-nya besar ya teman-teman, karena Java case sensitif. Private berarti enkapsulasi. Kemudian private string nama. Nah, kemudian public void set nama, string nama. Masih ingat nggak teman-teman? Ini namanya apa nih? Public void set nama. Ini namanya apa? Prosedur. Ini prosedur, betul ya. Pokoknya patokannya supaya mudah teman-teman, ada nilai baliknya adalah dia tidak membalikkan nilai void ya, patokannya this nama dot nama. Berarti yang juga prosedur ya, public void set name. Kemudian yang ini namanya apa nih? Public string get name. Ini namanya apa nih? Return this dot name. Ayo. Fungsi ya. Oke, function atau fungsi ya, betul ya. Jadi kita mau public string, public int, public float, public double, itu adalah nilai baliknya berbeda-beda returnnya ya. Betul, ini ada kan nilai balik yang diharapkan adalah string gabungan karakter, berarti public string get name, return this name. Public string get nama, return this dot nama ya. Kurung kurawal, berarti untuk yang kelas mainnya tetap kita kurung. Oke, baru kita sekarang buat ke kelas jurusan.java. Kelas jurusan.java ini public string kode nama titik koma ya. Dari mana nih asalnya? Sesuai dengan di kelas diagram yang kita buatnya, ada kode, ada nama, nanti ada daftar mahasiswa, ada jumlah MHS. Oke. Masukkan di sini public string kode, nama, kemudian private mahasiswa. Lah, mahasiswa ini dari mana? Ini namanya konstruktor yang kita buat tadi. Berarti kan kita sebelumnya buat dulu kelas mahasiswa nih. Ini kelas mahasiswa.java ya.
Nah, maka sekarang private mahasiswa karena satu package akan kebaca. Daftar MHS tipe array objek ya. Ini ada tipe array sama dengan new mahasiswa 10. Misalkan tadi contohnya ada 10 ya. Tapi dalam implementasinya silakan boleh mau 30 mau berapa ya. Private in jumlah MHS. Tadi kan ada juga di kelas diagramnya kan untuk menghitung jumlah mahasiswanya itu. Jadi gini, kalau misalkan batasan programnya adalah ada 10 mahasiswa, tapi ketika loopingnya kita hanya menginputkan diulang sampai lengthnya adalah 2 mahasiswa, maka berarti loopingnya hanya akan menampilkan 2 mahasiswa saja. Jadi kita pakai nanti jumlah mahasiswa. Public jurusan di sini string kode, kemudian string nama ini pakai instant variable ya, kemudian this kode dot kode, this dot nama dot nama, public string get kode ini untuk functionnya untuk kemudian metode function ini metode function juga sama, kemudian public in get jumlah mahasiswa untuk mengembalikan nilai mahasiswa. Nah kita buat prosedur untuk menambah mahasiswa di sini. Public void add mahasiswa, add mahasiswa berarti tambah mahasiswa dalam kurung konstruktornya mahasiswa, karena mahasiswa kita panggil sebagai konstruktor. Konstruktor itu apa? Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Nama yang kita ambil dari nama Java kelasnya ya untuk membuat objek. Oke sebentar ya, sepertinya baterainya habis ya. Bismillah. Oke, teman-teman saya lanjutkan ya. Oke. Public void add mahasiswa. Mahasiswa M. M itu ya inisial saja. Misalkan jadi nama variabel biasa saja sebenarnya. Bisa apapun bebas sebenarnya. Nah, kemudian kurung awal buka, if kita seleksi jika jumlah MHS, tadi kan kita udah bikin jumlah MHS tuh ya, kurang dari this dot daftar MHS. Data MHS di sini kan tipe array objeknya sampai 10 tadi ya. Dot length, sampai length itu apa kemarin fungsi length untuk mengetahui sampai batas dari constraint fungsi yang dideklarasikan. Jadi kalau misalnya kita inputannya hanya 3, lengthnya berarti 3. Lengthnya 5 berarti lengthnya 5 gitu ya. Dia akan menyesuaikan. Belum berawal buka, daftar MHS, kemudian dalam kurung tipe variabel array object, berarti yang kita tentukan adalah jumlah MHS ya. Jumlah MHS diisi dengan M gitu ya. Kemudian jumlah MHS-nya diincrement atau ditambah supaya nanti nilai loopingnya posisinya berubah kan. Jadi kalau misalkan datanya yang dimasukkan ada 3, ketika 1 tambah 1 2 masih looping, 2 tambah 1 3 masih looping, 3 tambah 1 4, maka kondisinya diubah menjadi false ya. Kurung awalnya kita tutup, kemudian public mahasiswa get daftar mahasiswa. Ini adalah sebagai konstruktor juga ya. Return nanti yang balikan adalah daftar mahasiswa. Kurawal ini untuk yang ini untuk kemana? Ini untuk yang ini kan. Jadi ini untuk yang ini ya, ini untuk yang ini berarti untuk yang kelas jurusan. Pokoknya nanti kalau kita ngodingnya di NetBeans itu otomatis akan dibuatkan teman-teman jadi lebih mudah. Tapi kalau teman nulisnya di Notepad, ini kan di Notepad nih, bisa di Notepad, bisa Notepad++. Ya kita harus menyesuaikan sendiri nanti. Oke, tadi kelas mahasiswa udah kita buat, kelas jurusan udah kita buat. Selanjutnya gimana kita bikin kelas drivernya atau kelas mainnya? Nah, berarti asumsinya saya buat kelas main ya. Berarti di sini nama kelas utamanya adalah main.java. Berarti di sini public class main, public static void main string argument. Ini cirinya adalah kelas utama. Cirinya ada apa? Cirinya dia ada ini nih public static void main. Cara membentuk objek jurusan gimana? Berarti panggil konstruktor jurusan ya. Berarti jurusan ini harus sama dengan ini tulisannya. J-nya besar ya tadi ya. Oke.
jurusan J inisial objeknya, inisial variabelnya sama dengan new jurusan. Ini contoh saja. Misalkan dalam petik ganda MI koma manajemen informatika, kemudian membentuk objek mahasiswa satu, gimana caranya? Katakanlah kita panggil konstruktor mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa. Kemudian, nah M1-nya kan udah kita deklarasikan untuk membentuk objek mahasiswanya. Berarti kita bisa panggil M1.setName. Tadi kita udah bikin ada yang namanya metode ya untuk setter dan getter name. Maka berarti M1.setName, katakanlah di sini dalam petik ganda 6301 090021 petik ganda lagi titik koma ya. Kemudian M1.setNama kita isi misalkan katakanlah Dita Dwita Hayuning Tias Putri titik koma ya. Terus kita akan membuat objek 2 gimana? Sama aja, mahasiswa M2 new mahasiswa. Kita setting M2.setName diisi, M2.setName-nya diisi. Jadi ketika bikin relasi sebenarnya hampir sama saja dengan konsep di asosiasi agregasi ini. Cuma asosiasi itu kan hubungan antar dua objek yang meling saja gitu ya, dosen dan mahasiswa atau yang lain. Tapi kalau misalkan di jurusan itu sepertinya ada yang bukan komposisi, nanti ada komposisi satu lagi ya. Sepertinya ada yang harus nyambung tapi memang dia bisa berdiri sendiri gitu. Oke, menghubungkan mahasiswa dengan jurusan bagaimana caranya? Berarti kita panggil nih. Misalkan tadi kita buat jurusan J, berarti J add mahasiswa. Tadi kita bikin prosedur add mahasiswa ya. Add mahasiswa dalam kurung M1 yang tadi kita deklarasikan kita tambahkan ke sini. Jadi ini terdapat pengiriman objek kan dari jurusan dari konstruktor jurusan ke konstruktor mahasiswa gitu ya. J add mahasiswa dalam kurung M2 gitu. Kurung kurawal. Cuma ini kan belum ditampilkan data untuk menampilkannya. Harus ada system.out.println kan ya, Java ya. Oke, ini contoh yang dijalankan kalau kita menggunakan Notepad sebenarnya bisa teman-teman tuh. Nah, misalkan Java, kita panggil main.java, Java main. Cuma kemarin saya minta teman-teman instalkan langsung NetBeans biar kita nanti akan coba bikin projectnya di bengkel mobile ini kan harapannya nanti teman-teman bisa bikin aplikasi ya. Kemudian di akhirnya kita kenalkan ke Android juga insya Allah ya. Oke. Bagaimana menampilkannya? Tadi kan belum tampil tuh. Nah makanya tadi ketika kurung kurawalnya belum kita bereskan, ini sebenarnya kurung kurawalnya berarti dihilangkan yang ini. Kurung kurawalnya masih yang ini kan harusnya ditutup tuh. Ini hilang dulu. Langsung sini nih. Ketikan system.out.println dalam petik ganda kode jurusan J titik berarti get kode. Kemudian nama jurusan J get nama. List mahasiswanya adalah kita panggil nih mahasiswa.daftar J get daftar mahasiswa. Kemudian kita ulang for in I selama I-nya sama dengan 0, I-nya kurang dari daftar length, I-nya di increment. Kemudian nanti tampilkan daftar yang ke I, get name, daftar ke I, get nama. Ini kalau dijalankan nih, seperti ini kalau di Notepad. Misalkan tadi, ketika udah kita panggil java main.java sebagai drivernya ya, java.main, tampilnya adalah kode jurusan MI, nama jurusan manajemen informatika, list mahasiswa terdaftarnya adalah tadi 630 10 90021 Dita dan selanjutnya gitu ya. Nah ini jika terdapat error exception pastikan terhadap kondisi if saat menampilkan isi array. Nanti akan saya buat ya. Jadi ada kondisi yang nanti harus penambahannya nih. Contohnya yang ini teman-teman. Untuk penambahannya. Jadi kalau yang tadi ada error tambahkan di sini nih. Nah, ini untuk for loop ya. Misalkan m.daftar kemudian m get nama. Nah, misalkan jika terjadi error bisa dibuat exception juga, tambahkan kondisi if jika terjadi exception error. Oke. Sebenarnya banyak alternatif kode ya. Jadi saya jelaskan satu dulu saja teman-teman. Saya akan coba share di di NetBeans-nya. Oke, sampai sini kalau ada yang tanyakan silakan teman-teman.
Ada yang tanyakan nggak atau kurang jelas atau masih bingung? Monggo silakan. Oke, by the way, BTW, teman-teman nih, udah di laptopnya udah punya aplikasi NetBeans semua ya? Hmm? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi, oke, materi udah saya share semua belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke, belum. Aduh, maaf kalau saya kelupaan ya. Berarti materi saya akan share ya berarti semuanya ya 1 sampai 6. Minggu depan itu kita akan kuis, teman-teman. Kuis bahannya dari asosiasi, agregasi, dan UML itu sebagai sebagian kisi-kisi UTS-nya. Oke, sebentar, saya bisa buka NetBeans enggak? Oke, ini udah kelihatan belum? Kapan? UTS itu tanggal 25. Tanggal 25 minggu depan kita pertemuan terakhir. Nah, nanti UTS-nya saya akan minta ada kasus, ada data, mungkin seperti ada coding teman-teman. Tapi ya sifatnya langsung real time. Nanti teman-teman mengaktifkan kameranya masing-masing. Saya akan pantau ke sana. Oke, teman-teman ini udah kelihatan belum di NetBeans? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, misalkan saya kasih contoh agregasi ya. Nih contohnya saya sudah buat namanya Project P Agre Prodi. Ini minggu yang lalu kan udah tak jelasin ya dari awal, cara buatnya dari awal, file new project, cara add class gitu ya. Oke, berarti saya udah buat katakanlah kelasnya jurusan.java. Teman-teman bisa lihat di sini. Berarti nama package-nya otomatis adalah pagri_prodi. Ini kelas jurusan. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Private, string, kode, nama. Sesuai dengan UML yang sudah dideklarasikan ya. Private, mahasiswa, daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa itu apa tadi? Dari untuk variable array, ini adalah tipe array object. New, mahasiswa, 11 misalkan. Ya bebas tadi, mau 10, mau 11, mau 30 silakan. Private in, jumlah MHS. Tadi ya, public jurusan. Nah, ingat jangan lupa Java itu case sensitif ya. Jadi kalau misalkan saya sudah buat di sini jurusan, berarti harus disesuaikan J-nya besar itu ya. Cuma kayak tadi ini get kode, kemudian get nama, metodenya ini adalah get jumlah MHS, ini adalah prosedur tambah mahasiswa tadi, add mahasiswa, tadi di increment ya, diisi dengan M, kemudian konstruktor untuk nilai baliknya. Berikutnya ini adalah kelas mahasiswa tadi. Package-nya Pagre Prodi ya. Nah, maka di sini tadi mahasiswa ada punya NIM, punya nama. Ini adalah prosedur, ini adalah function ya. Oke, terakhir kita panggil. Tadi contohnya adalah P main ya di slide. Gak apa-apa, karena saya bikinnya adalah kelas utamanya Pagre_prodi.java, berarti Pagre_prodi ini adalah sebagai main. Cirinya ada apa? Main itu atau driver disebutnya ini ada public, static, void, main, string, argumen. Ini adalah program utama ya. Maka di sini nanti kita tinggal deklarasikan Pagre_prodi ya, Pagre_prodi. Nah, kemudian tadi seperti yang tadi ya, ini contohnya P jurusan, mungkin saya ubah ya. Nah, ini adalah katakanlah jurusannya apa? TT, katakanlah teknik telekomunikasi Akademi Telkom Jakarta. Oke. Kemudian M1 nih, misalkan siapa namanya, ini contoh saja. M1 set name 12 misalkan namanya Kansa. M2 namanya Muhammad Salman. Ini cara menyambungkan tadi ini, hubungkan ini pakai komentar untuk memperjelas. J add mahasiswa M1, J add mahasiswa M2 ya. Selanjutnya gimana? Tampilkan tadi sistem out.println kode jurusan diisi dengan J titik get kode. Nama jurusan J titik get nama. List daftar mahasiswa. Ini adalah hanya untuk tampilan aja. Mahasiswa untuk tipe array object, daftar
Berarti daftar ini adalah variabel biasa kan teman-teman ya, daftar ya. Oke. Daftar sama dengan J get daftar mahasiswa. Katakanlah for mahasiswa M, tadi kita udah buat deklarasi sebelumnya ada M ya. Mahasiswa M dot daftar. Kemudian kita seleksi. Jika M itu berarti apa? Untuk list daftar mahasiswanya tidak sama dengan 0. Ingat ya, tanda seru itu artinya apa? Tidak ya. Sama dengan, tidak sama dengan itu berarti ya, tidak sama dengan kosong ya, artinya ada. Maka tampilkan tadi sistem out fill line M get name-nya siapa, M get namanya siapa. Ingat awalnya ini nutup yang ini berarti nutup yang mana nih? Oke, ini nutup yang, kalau di NetBeans otomatis ini berarti nutup yang terakhir. Oke, sekarang kita coba running ya. Kita coba running. Oke, pembahasan mengenai asosiasi, agregasi, dan komposisi idealnya itu hampir sama. Nah, ketika implementasi program, teman-teman bisa dilihat di sini nih, di output v agree prodi run ya. Kode jurusannya adalah TT, nama jurusannya adalah Teknik Telekomunikasi Akademi Telkom Jakarta. List daftar mahasiswanya tadi NIM-nya 1217001 Kansadea ND. Kemudian 12-17-0003 itu Muhammad Salman gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Nanti materinya saya share contoh implementasi codingnya di dalamnya sudah ada juga. Tadi bisa dicobakan langsung. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Kalau ada kesulitan jangan ragu, di grup MS Team silakan tanya seperti di kelas yang baru ya, ketika saya ajalin snapshot literasi TIK ke Pascal, itu mereka screenshot ini Pak errornya apa ya, silakan nanti saya coba jawab di sana. Mungkin kalau sedikit respon letter reply ya mohon dimaklum ya, ada pengerjaan sesuatu di kampus ya, di penelitian yang lagi cukup urgent, tapi insya Allah saya sempatkan untuk selalu membalas ya, mungkin walaupun agak telat ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Pak, silakan. Boleh itu yang apa tuh namanya? Yang kayak line untuk nginput data gitu. Kayak kalau di Pascal kan yang yang read line itu. Itu gimana? Kalau di Java untuk line inputnya pakai sistem out.fill_line ya, Alipio ya. Pakai inputnya adalah sistem out_fill_line. Sebentar, filenya kok jadi hilang ya. Sebentar saya carikan dulu nih Java. Sistem out.fill_line ini sambil buka ya. Untuk inputannya itu bisa dipakai langsung pakai tanda plus yang di sebelahnya ya. Ini ya. Ini misalkan tadi untuk inputan sistem kode jurusan, ini untuk inputan. Kemudian .j ini seperti readline. Sebenarnya ada fasilitas di Java itu pakai buffer reader ya. Itu zaman saya dulu masih coding Java atau belajar juga masih pakai library buffer reader. Atau yang kedua nanti pakai ini, pakai scanner. Saya udah ngasih contoh belum ya scanner ya? Kemarin beberapa saya jam itu materinya karena di Banker Mobile itu tadinya saya akan lebih mengarahkan ke arah OP-nya. Cuma kalau teman-teman lupa nanti mungkin Alipio teman-teman saya akan share juga ya cara menggunakan katakanlah yang scan line Pak. Sebentar ya. Saya kasih contoh. Dulu udah pernah ngasih ya contohnya ya. Oke. Ya, tapi lupa lagi. Sebentar, dulu saya sempat ngasih di apa tuh, di tukar isi bejana ya, tukar isi bejana kalau nggak salah. Coba saya sambil buka dulu. Oke, ini contohnya. Ini masih kelihatan ya netbitnya ya. Oke. Ya, masih kelihatan. Nah, ini lihat teman-teman ya. Di atasnya nih pakai apa nih? Library-nya. Input ya. Java, jadi cara buatnya gini teman-teman. Misalkan saya komentar dulu nih. Cara buatnya di Java itu import. Kalau saya live coding ini import spasi dulu. Java, ingat Java itu kan sensitif. Java titik
U-nya akan keluar, tekan aja U, tekan enter aja. Details pasti keluar, S-nya besar, scanner ya. Scanner ini untuk salah satu inputan. Oke, kemudian ini kan misalkan saya deklarasikan nih pertemuan di awal ya, ketika di algoritma dulu dengan Pascal ya. String temp, string bejana A, bejana B, masih ingat ya. Nah ini perintahnya ini scanner scan. Ini sebenarnya scan itu nama variabel biasa. Jadi kalau teman-teman mau pakai scanner, mau pakai S, mau pakai X, mau pakai Y, silakan saja. Misalkan contohnya saya pakai scanner scan, new scanner system in. Ini artinya dikenalkan ke Japanya. Oh nanti ada akan menggunakan scanner. Nah ini caranya. System out print, masukkan isi bejana A, ini untuk inputan, sama dengan Pascal itu write line ya. Untuk menampungnya apa? Beja A, scan, next line. Next line itu untuk menampung tipe yang apa? Yang string. Yang dimasukkan. Ya. Yang dimasukkannya string. Tapi kalau misalkan saya di sininya katakanlah in X gitu ya. Ini contoh saja. Kemudian saya akan baca di sini berarti katakanlah bejana C gitu ya, bejana C. Bejana C diisi dengan scan dot next in ya. Nah ini contohnya. Jadi kalau next line itu string. Saya pelan. Angkat saya ke sini, Yusuf nggak ada. Oke, jadi Livio, kalau yang next line itu untuk yang istilah string ya. String. Ya, ini contohnya masih error. Oke, di sini saya tadi contohnya belum ada ya. Sorry, in bc itu ya. Nah, oke. Sebentar, dia errornya apa? C-nya besar. Ingat Java sensitif ya, teman-teman ya. Harus hati-hati ngodingnya. Ya kan? Ini contoh saja ya, LPO ya. Scan next in karena nilai baliknya adalah integer. Kalau saya punya datanya pecahan, float berarti apa? Stand.next float. Jadi Java itu sebenarnya dia udah memberikan beberapa fungsinya. Line untuk string, in untuk integer, kemudian float untuk pecahan. Miss Alpha nih gangguin nih Halipio dan teman-teman nih. Bos datang nih bos. Plot untuk pecahan, double untuk yang pecahan juga tapi nilainya besar ya. Oke itu. Ada lagi yang lain? Ya kita udah 38 menit teman-teman. Nanti kalau saya akan memberikan materinya di asinkron, saya snapshot contoh aplikasinya, silakan teman-teman cobakan. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan sesudah dicobakan, boleh kita komunikasi seperti biasa di MS Team, di pertemuan di channel 6 ya. Minggu depan kita akan kuis ya teman-teman. Kuisnya dari materi yang saya kasihkan sekarang, asosiasi dan agregasi dan UML ya. Nanti untuk bahan UTS, UTS-nya gimana? UTS saya ingin teman-teman nanti coding. Nanti makanya saya ingin mendata dulu apakah semuanya punya laptop, ada netbin-nya. Kalau ada semua, saya ingin minta coding. Kemudian nanti kameranya di-on-kan, nanti dihubungkan, nanti saya bisa pantau satu-satu ya di sana ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang tanyakan sebelum saya closing? Kalau yang ada ditanyakan nanti jangan ragu, silakan kita komunikasi di MS Team ya. Saya izin stop recording dulu. Oke.